Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat hari datang kiranya Tuhan beserta dengan kita semua. Pada saat pagi hari ini kita akan memuji dan akan mengagungkan nama Tuhan. Kita akan mulai dari ibadah kita pada saat pagi. Saya mau teruskan berdiri, saudaraku. Kita mau menghadap ke hadirat Tuhan yang kudus. Karena begitu besar kasihnya kepada setiap kita pada saat pagi yang indah yang saudara. Dia boleh lahir, maka Dia boleh menebus setiap dosa-dosa kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, buat anugerah yang sudah Kau berikan kepada kami, buat kasih-Mu yang luar biasa buat setiap kami, umat-umat-Mu di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih karena begitu amat cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal.
sehingga dengan kelahiran-Mu kami ada saat ini, ya Tuhan, dengan anugerah dan kemurahan. Kami siap memuji dan mengagungkan nama-Mu, ya Tuhan. Engkau melayani setiap kami, Engkau menyucikan setiap kami, sehingga setiap pujian yang kami naikkan ini boleh menjadi rumah yang hadir untuk kerajaan-Mu, ya Tuhan. Bahkan bisa menyenangkan hati-Mu, Bapa. Puasa-puasa yang bukan datang daripada Engkau, bersatu hati kami menolak memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa mulai tengah-tengah kami dengan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji dan mengagungkan nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Berikan salam, berikan berkat. Luar biasanya Tuhan kita, saudaraku. Amin. Ya, saat ini kita boleh ada untuk memuji dan mengagungkan. Kita memujinya dengan dia sudah lahir untuk kita, saudaraku. Kita memuji dan kita menaikkan pujian. Dia lahir untuk kami.
setiap air yang ditumpahkan di atas mimbar ini boleh menyegarkan setiap hati kita, bahkan menguatkan setiap hati kita, memberikan jawaban-jawaban untuk masalah kita, bahkan memberikan solusi setiap problematika kehidupan. Terima kasih. Kita berikan pujian ini sebab hidup saya haus akan rindu semuanya.
Biarlah kiranya setiap benih-benih firman Tuhan yang ditaburkan kepada kami menjadikan kami semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin dewasa di dalam Tuhan, dan di dalam memperingati hari kelahiran Tuhan. Biarlah hidup kami semakin memunculkan kemuliaan Allah, sehingga di dalam seluruh hidup kami hanya Kristus yang beracara. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan berita firman Allah, dan pakailah setiap kami yang ada di dalam ruangan ini untuk kami dapat menikmati berkat firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Salam. Berikan salam kepada kanan kiri dan ucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Ini adalah satu kesempatan yang langka, ya, satu kesempatan yang langka. Mungkin baru 1 tahun lagi kita bisa memberikan salam dan ucapan Natal, tetapi paling tidak hari ini dapat kita kenang, dapat kita mengerti bahwa hari ini Tuhan telah melakukan sesuatu kepada kita yang mendatangkan sukacita tentunya. Di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat 25, kita membaca tentang kisah kelahiran Yesus Kristus. Kita baca bergantian ayat ini. Saya membaca ayat 18 dan Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang ke-19 dan seterusnya secara bergantian. Demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang kudus hati dan tidak mau menyembahkan istrinya kaum, ia bermaksud menceraikannya dengan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamainya Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya mereka itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamainya Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak sesetuju dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Puji Tuhan. Bacaan kita hari ini mengisahkan tentang pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Sang Anak Allah yang lahir melalui seorang anak darah yang bernama Maria. Kelahiran yang telah dinubuatkan ribuan tahun, bahkan Yesaya menyebutkan
700 tahun sebelum kelahiran Yesus, berita tentang Yesus yang akan dilahirkan dari seorang anak darah Maria itu telah dikabarkan sedemikian rupa. Bahkan ribuan tahun sebelumnya, kelahiran ini telah diberitakan. Tentu kelahiran yang akan memberikan dampak kepada ribuan tahun sesudahnya, bahkan mungkin hingga sampai kekekalan. Nah, di dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus ini, ada dua orang yang sederhana yang menjalankan bagian Tuhan yang dipercayakan kepada mereka. Tentu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatannya, di mana Tuhan membukakan rencana agungnya, sehingga dipilihnya seorang yang bernama Yusuf dan Maria. Saya dapat melihat betapa satu rencana yang besar dari Allah Tritunggal itu melalui orang-orang yang sederhana, melalui orang-orang yang tidak terpandang, melalui orang-orang yang tidak mendapatkan perhatian dari banyak orang, sehingga rahim daripada Maria dipakai oleh Allah Bapa untuk melangsungkan rencana dan kehendaknya untuk satu maksud keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau kita melihat runtutan cerita ini, maka sesungguhnya kita sering berpikir, siapa sih sebenarnya Yusuf dan Maria yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan rencana kehendaknya bagi penyelamatan seluruh alam semesta ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara, ketika kita berpikir jauh melampaui dari apa yang tercatat di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25, mungkin peristiwanya akan cepat didengar ketika berita itu, maksud rencana Allah itu disampaikan kepada Herodes sang penguasa pada waktu itu, atau kepada para imam-imam, atau bahkan mungkin kepada para pejabat yang berkuasa pada waktu itu. Mungkin berita kelahiran Yesus cepat tersiar, cepat tersebar kemana-mana. Tetapi justru Allah menyatakan rencananya bukan melalui orang-orang yang demikian, tapi justru Tuhan memakai orang-orang yang sederhana seperti Yusuf dan Maria untuk menyampaikan berita kesukaan besar kepada sekalian alam ini. Kelahiran Yesus yang merupakan sebuah cara alamiah melalui orang-orang yang sederhana, melalui orang-orang yang tidak terpandang. Sebagian orang akan berpikir, siapa Yesus? Sehingga kalau kita nanti belajar di dalam Injil Matius seterusnya, orang memandang sebelah mata siapa Yesus karena dia dilahirkan dari seorang tukang kayu. Yusuf kan disebut sebagai seorang tukang kayu, sehingga Yesus juga dikenal oleh kelompok-kelompok tertentu sebagai anak dari tukang kayu. Dia disebut
disebut sebagai anggota keluarga yang sederhana, yang tidak terpandang. Tetapi justru dari keluarga yang seperti inilah Sang Juru Selamat itu lahir. Rencana agung, rencana mulia Allah dinyatakan kepada mereka. Nah, pribadi seperti apa sebenarnya Yusuf dan Maria ini ketika kita mencermati ayat 18 sampai ayat yang ke-25 ini? Catatan penting saya di dalam ayat 24 begini. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Kita belajar dari Yusuf. Yusuf seorang laki-laki yang mempertahankan kehidupan kekudusan pernikahan. Tetapi di tengah-tengah pertunangannya, karena maksud dan rencana ilahi dari Bapa, orang yang dikasihi yaitu Maria harus mengandung oleh karena Roh Kudus. Ada hukum yang berlaku pada waktu itu, perzinahan adalah hukumnya rajam sampai mati. Itu sebabnya kita mengetahui secara diam-diam Yusuf bermaksud untuk menceraikan istrinya. Di satu sisi dia tidak mampu, tidak sanggup, harus menghadapi derita yang kemudian akan diterima oleh hidupnya. Ini adalah satu resiko yang berat yang harus ditanggung oleh Yusuf. Tapi saya melihat dari ayat 24 ini, saat dia bangun dari tidurnya, Alkitab berkata, Yusuf berbuat seperti. Berbuat seperti ini maksudnya adalah bahwa dia tidak boleh mengingkari, tidak boleh menceraikan, di mana Yusuf harus mengambil Maria itu sebagai istrinya. Saya ingin sebut saja begini. Kenapa Yusuf dan Maria dipakai oleh Allah untuk satu maksud tujuan ilahi atas keselamatan seluruh umat manusia? Karena Yusuf adalah seorang yang taat. Seorang yang taat itu harganya mahal, Bapak Ibu Saudara. Orang yang taat itu dia harus mengesampingkan, dia harus membuang siapa dirinya sendiri. Untuk maksud dan rencana Allah dia harus mengutamakannya. Inilah berita Natal yang disampaikan oleh Injil Matius dari ayat 18 sampai ayat 25. Dan inilah yang harus kita berikan kepada Tuhan. Sebuah ketaatan yang akan melanjutkan pernyataan dari Tuhan sendiri tentang rencana keselamatan bagi umat-umatnya. Yusuf dan Maria adalah dua orang yang sederhana, yang merupakan bukan seorang tokoh penting di dalam kota Bethlehem, tetapi justru orang-orang yang sederhana, yang taat kepada firman Allah inilah yang dipakai oleh Allah untuk maksud dan tujuan agung yang mulia ini. Allah tidak memakai raja,
Allah tidak memakai para pemimpin-pemimpin agama, kaum Farisi, orang-orang yang mengerti firman Tuhan dengan baik, tetapi hanya kepada Yusuf dan Maria. Rupanya mereka adalah orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar dari kedua tokoh ini, di mana Allah sedang melangsungkan karya agungnya kepada dunia ini, siapa Yusuf dan Maria bisa dipakai sedemikian rupa? Bagaimana caranya bisa terjadi hal yang demikian? Bagi kita Bapak Ibu Saudara, rasanya sesuatu yang mustahil orang-orang seperti ini dipakai. Tetapi justru pada akhir zaman ini, Tuhan hanya ingin memakai orang-orang yang mau taat kepada berita firman Tuhan. Orang pintar banyak Bapak Ibu. Saya punya grup namanya Pemasti. Pemasti itu adalah perhimpunan para teolog di Indonesia. Dia hanya diisi oleh profesor dan doktor, begitu. Ratusan jumlahnya. Mereka adalah orang-orang pintar, orang-orang yang berpendidikan tinggi. Kuliahnya dari Amerika, dari ini, dari itu, dan seterusnya. Luar biasa. Tapi bukan karena titel yang tinggi itu dipakai oleh Tuhan, tidak. Tetapi Tuhan mau pakai orang-orang yang mau taat saja. Orang yang mau memberikan telinga untuk mendengar dan melakukan perintah dari Tuhan. Saya teringat di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat yang kelima, betapa sebuah nilai ketaatan itu merupakan sesuatu yang menyakitkan. Ini peristiwa Simon ketika sepanjang malam dia mencari ikan dan tidak memperoleh apa-apa. Saya baca demikian. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Bagian pertama ini menunjukkan satu kegagalan hidupnya, menunjukkan satu kesedihan, menunjukkan satu mental yang lemah, menunjukkan sebuah ketidakberdayaan dan ketidakkemampuannya di dalam mencari sesuatu untuk penghidupannya. Karena dia seorang nelayan, tentu dia berjuang. Simon dalam beberapa catatan penting di dalam literatur Alkitab, teologi khususnya, dia seorang yang pandai, bisa membaca arah angin, di mana ada ikan, di mana ikan berkumpul, kapan waktunya, di mana tempatnya. Ini adalah orang-orang nelayan yang hebat. Dia tahu persis bagaimana ketika dia mencari ikan itu dan dia tidak menemukan apa-apa, bukan berarti dia tidak mempergunakan kepandaian kepintarannya. Dia telah gunakan semua kapasitas, dia telah pergunakan semua kemampuannya. Dia sudah gunakan seluruh kekuatan dan tenaganya. Tetapi di dalam ayat 5 Lukas pasal 5 ini, rupanya itu semua tidak cukup
Ada kalanya Bapak Ibu Saudara kita berusaha, kita bekerja dengan segala rumus-rumus yang telah kita kuasai dengan baik, dengan mempergunakan daya dan upaya kita. Segala kemampuan sudah kita kerahkan, tetapi pada akhirnya kesimpulannya tetap gagal. Di mana letak kesalahannya? Jawabannya pada bagian yang kedua. Karena engkau menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Ketika dia dengar berita firman itu, ketika dia tahu ada Yesus di tengah-tengahnya, dan di tengah-tengah segala kepanikan, frustasi, kegagalan hidup, ada firman yang berkata, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Lihat Bapak Ibu Saudara, nilai satu ketaatan di sini. Dia sampaikan semua keluh kesah hidupnya. Dia tanggalkan segala kegagalan hidupnya. Dia tanggalkan segala keletihan. Dan dia mengarahkan pandangan perhatiannya untuk sebuah maksud dan tujuan dari Tuhan. Saya mau katakan ini sesuatu yang menyakitkan. Seharusnya Simon merasa nyaman, merasa tenang dengan kegagalannya. Dia bisa tidur, dia bisa santai di dalam kelemahan tubuhnya. Tapi dia tidak berhenti untuk maksud dan rencana Tuhan atas hidupnya, untuk membangkitkan gairah semangat murid-murid yang lain. Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Pernyataan ayat ini sama seperti ayat 24 di dalam Injil Matius 1. Yusuf berbuat seperti, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan. Artinya ada satu tindakan secara spontan ketika dia menerima berita firman itu, dan dia lakukan dengan segenap hati. Kadangkala Bapak Ibu Saudara, pertimbangan-pertimbangan yang kita lakukan itu bisa menjadi satu penghalang. Satu kali seorang master hukum bicara kepada saya tentang problem gerejanya. Saya katakan, ABCD ini kuncinya. Tapi karena dia seorang master hukum, bukan seperti saya tidak ada background hukum. Dia akan bertindak, dia akan melangkah. Sudah membaca dulu ke depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ke depan apa yang terjadi. Sepertinya begini. Sepertinya dia tahu persis jalan Tuhan seperti apa yang dipikirkan. Kalau saya mengambil ini, ada kemungkinan begini di belakang. Pertimbangan itu begitu kuat. Tetapi dia harus berlama-lama di dalam pertimbangan-pertimbangan. Padahal maksud dan tujuan dari Tuhan adalah sama. Harus membuang waktu banyak. Kalau coba saja berkata ya terhadap kebenaran, dari apa yang saya pahami dari firman Tuhan, sudah selesai masalahnya dari dulu. Tetapi dia membiarkan secara alamiah. Maksud saya adalah begini. Untuk satu maksud dan tujuan dari firman Allah,
Yusuf juga Simon kesampingkan semua resiko-resiko yang kemudian dia muncul harus dihadapi. Bagi Simon, di tengah-tengah keletihan harus merespon firman Tuhan. Mungkin tubuhnya bisa lemah, pengalaman pahitnya mungkin bisa bertambah karena dia tidak mengerti, dia belum tahu apakah benar Tuhan menyuruh untuk menebar jala itu dia mendapatkan ikan. Dia belum tahu, dia belum lihat di dalam akal pikirannya, dia belum lihat dengan mata kepalanya. Tapi saya melihat begini, dengan kacamata iman, ketika Yesus berkata kepada Simon, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Di dalam kacamata iman Simon telah melihat seberapa besar ikan yang dia akan peroleh. Dan dia begitu yakin, dia begitu kuat menangkap pesan Tuhan itu. Dan Bapak Ibu Saudara, inilah satu kekuatan bagi kita untuk hidup taat di dalam firman Tuhan. Kesampingkan semua hal yang menjadi kegagalan, letih kita, lemah kita. Untuk firman Tuhan kita harus berkata ya di atas segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini. Itu sebabnya kita tidak heran membaca dalam Matius 1 ayat 18 sampai 24. Melalui orang sederhana seperti Yusuf dan Maria ini, maksud penyelamatan Allah disampaikan melalui mereka. Mereka adalah orang-orang yang dipakai. Bapak Ibu Saudara, tentu menyenangkan kita dilibatkan dalam satu peristiwa yang besar. Adalah sesuatu yang menggembirakan. Kita dilibatkan di dalam satu peristiwa yang kemudian berdampak besar kepada seluruh dunia. Tapi ada orang-orang tertentu yang tidak mau terlibat. Saya dapat melihat orang-orang seperti Yusuf dan Maria yang sederhana inilah, yang menurut saya tidak memperhitungkan apa hasil yang kemudian harus diperoleh dari dia taat kepada Tuhan ini. Dia tidak melihat apa yang kemudian dia peroleh dari Tuhan ketika dia taat mengikuti rencana Allah itu. Tapi yang dia tahu, untuk firman Tuhan aku harus katakan ya. Untuk firman Allah aku harus kesampingkan segala sesuatu. Lalu yang kedua, kenapa Yusuf dan Maria adalah orang-orang yang sederhana ini dipakai oleh Allah sebagai satu maksud tujuan untuk penyelamatan seluruh umat manusia. Di dalam rencana keselamatan Allah, di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 17, barang siapa mau melakukan, dia akan mengetahui. Yohanes pasal 7 ayat 17. Alkitab berkata begini, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Ayat ini menegaskan begini, barang siapa mau melakukan kehendak Allah, dialah yang akan memegang, mengetahui kebenaran itu sendiri. Nah, pengertian kita akan satu rencana keselamatan Allah tidak muncul ketika kita hanya rajin belajar. Saya kemarin ngambil rapot anak saya Jim. Nah, di tengah para bidadari, para wanita, saya diutus oleh Ibu Gembala ngambil rapotnya.
semua wanita. Saya harus masuk, saya bilang assalamualaikum, mereka bilang waalaikumsalam. Salah satu ibu bilang, wah ada pria nih datang, katanya begitu. Ada pria nih datang. Iya bu, saya sendiri, istri saya sedang gak enak badan. Gak apa-apa pak, silakan masuk. Akhirnya ibu guru bilang begini, Pak mohon maaf ya, nilainya anak-anak kita semua kita up gitu. Loh, saya bilang kenapa harus di up bu? Kenapa nilainya harus dinaikkan tinggi-tinggi besar-besar? Dia bisik-bisik ke saya, kan anak-anak mau lulus-lulusan pak, supaya nanti masuknya bagus. Saya bilang begini, kan kasihan anak-anak yang nilainya tinggi. Jen itu nilainya tinggi ya, di atas 80 semua begitu ulangannya, kelas 6 ini. Kan kasihan mereka yang pandai. Kalau orang yang tidak mengerti kan seolah-olah dibuat mengerti, takutnya nanti masuk jenjang yang lebih tinggi tidak tahu apa-apa. Nanti kita dorong pak orang tuanya untuk mengajar anak-anak dan seterusnya. Diangkat nilainya lebih tinggi supaya mereka dapat mengerti. Tetapi mengerti yang seperti ini kalau tidak diimbangi, atau besar nilai yang seperti ini kalau tidak diimbangi dengan belajar yang baik, justru akan mempermalukan diri sendiri. Namun kalau kita membaca di dalam Injil Matius 1 ayat 18 sampai 25, orang tidak akan pernah dipakai oleh Allah untuk satu maksud dan tujuan agung mulia Tuhan kalau dia hanya sekedar rajin belajar. Pengertian ini tidak akan pernah muncul dari banyaknya buku yang telah kita pelajari. Pengertian ini hanya muncul dari satu kerelaan ketika kita melakukan kehendak Allah. Jadi yang kedua, kenapa Yusuf dan Maria dipakai oleh Allah dalam satu rencana penyelamatan melalui kelahiran Yesus Kristus ke dunia itu? Karena Yusuf dan Maria adalah orang-orang yang rela menjalankan bagian hidup mereka di dalam rencana Allah. Maria rela dipakai tubuhnya untuk 9 bulan mengandung bayi Yesus. Sementara Yusuf merelakan dirinya untuk menjalankan bagian dari rencana Allah di tengah-tengah kepanikan hidupnya. Tentu ada satu cara Tuhan sehingga peristiwa itu berjalan dengan mulus. Memang Yusuf dan Maria tidak mendapatkan penolakan-penolakan. Tetapi dari banyak kisah, banyak cerita dari masa kehamilan daripada Maria, dan kemudian saat melahirkan Yesus Kristus, ada peristiwa-peristiwa yang menyertai sebagai proses yang kemudian menyedihkan. Namun semua hal ini diresponi dengan baik oleh Yusuf dan Maria dengan cara dia rela menjalankan bagian hidup mereka untuk rencana penyelamatan dari Allah ini. Inilah berita yang disampaikan oleh malaikat kepadanya, kepada Maria, kepada Yusuf, bahwa mereka bersedia menanggung segala hinaan. Mereka bersedia menanggung segala kesulitan karena menanggung dan membesarkan Yesus.
Pernyataan ayat ini dikonfirmasi oleh Paulus dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-12. Kitab 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 8 sampai ayat 10. Ayat 8 sampai ayat 10 saya baca demikian. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah Paulus itu mengalami keterbatasan tubuh. Banyak para teolog menulis bahwa kemungkinan matanya yang sakit, karena tulisannya besar-besar dalam manuskrip Yunani. Tapi mungkin di dalam tubuhnya, duri dalam daging itu ada satu penyakit yang lain. Tapi kita tidak mempersoalkan sakit apa yang diderita. Tetapi itu menjadi pembatas baginya untuk satu maksud, agar Tuhan menyatakan kemuliaannya. Ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yusuf dan Maria jelas sekali dapat menangkap pesan dari Tuhan tentang rencana keselamatan, rencana agung kepada setiap manusia. Dengan cara apa? Dia merelakan dirinya untuk menjalankan bagian dari hidupnya di dalam rencana keselamatan dari Allah itu. Dan Paulus pun punya sebuah nilai dan konsep yang demikian. Dia sudah berdoa selama 3 kali kepada Allah. Tapi jawaban Tuhan selalu sama, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya Paulus sedang merelakan dirinya untuk menjalankan dari rencana Allah atas hidupnya, supaya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dapat diselamatkan. Dengan keberadaan dirinya di tengah-tengah duri dan penyakit yang dia alami, ada kerelaan bagi tubuhnya untuk menjalankan bagian dari setiap rencana Allah. Yusuf dan Maria adalah orang-orang yang rela dipakai tubuhnya, dipakai kebebasannya, dipakai masa mudanya. Masa muda kan masa yang menyenangkannya, sehingga masa muda itu dipergunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti masa muda tidak dipergunakan dengan baik, lalu sudah tua menjadi kemuda-mudaan begitu. Tidak boleh. Usianya tua, tapi gayanya seperti anak muda, sudah lambat. Tapi kalau muda, pergunakan kemudaanmu itu sebaik-baiknya. Tapi untuk Yusuf dan Maria, tidak mempergunakan kemudaannya, keremajaannya sebagai alat untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi dia merelakan dirinya untuk dipakai oleh Allah sebagai tujuan untuk keselamatan manusia. Dia merelakan tubuhnya untuk dihina, untuk dicaci maki, untuk sebuah kebenaran maksud rencana Allah. Yusuf dan Maria harus tetap tunduk. Dia rela.
Dia tidak memberontak kepada rencana Tuhan. Dia tidak marah dengan Tuhan. Ada anak-anak Tuhan seperti bayi, ya. Ketika lapar dia nangis, kekenyangan dia nangis. Tuhan maunya tidak demikian. Tuhan mau kita menjadi umat-umat yang dewasa, yang merelakan dirinya dipakai oleh Allah, seperti Yusuf dan Maria dalam peristiwa Natal itu. Membiarkan dirinya rela untuk dipakai. Yusuf dan Maria sedang membatasi dirinya untuk sebuah pergerakan-pergerakan kebebasan. Dia bisa berpikir panjang lebar luas, tetapi dia membatasi dirinya untuk maksud dan rencana Tuhan. Dan ini merupakan sesuatu yang menyakitkan. Di dalam peristiwa Natal, orang-orang yang sederhana seperti Yusuf dan Maria, mereka adalah orang-orang yang menanggung derita, orang-orang yang siap malu demi rencana Allah, orang-orang yang siap dipergunakan tubuhnya. Bukankah juru selamat kita adalah demikian? Dia adalah raja yang kekal dari keberadaannya dari semula sampai kepada kekekalan. Tapi dia harus menanggung kehinaan, harus lahir di kandang domba, dilahirkan oleh orang-orang yang sederhana. Dia harus mengalami kesulitan demi kesulitan sepanjang sejarah hidupnya, sampai kepada akhir hidupnya pun dia harus mengalami penderitaan, aniaya sampai mati di atas kayu salib. Semua peristiwa jalan hidup Yesus Kristus adalah merelakan dirinya. Pertanyaan sederhana bagi kita, relakah Bapak Ibu Saudara hidup kita ini dipakai oleh Allah untuk satu maksud rencana Allah? Yang kedua, taatkah kita kepada rencana Tuhan? Acap kali saya katakan begini, bukan seberapa banyak yang kita dengar, tetapi seberapa yang kita dapat lakukan. Itulah yang membuat kita menjadi ciri orang-orang yang dewasa, orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Karenanya melalui peristiwa Natal ini, kita belajar dari dua tokoh untuk taat dan rela menjalankan bagian kita untuk satu maksud dan rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pelayan musik untuk maju ke depan. Mari dengan segenap hati kita menundukkan diri di hadapan Tuhan, seraya kita meminta kepada Allah supaya Dia memampukan kita untuk mengambil bagian di dalam rencana Allah ini, dengan kita taat dan rela untuk dipakai sebagai bagian untuk rencana keselamatan bagi umat manusia. Mari kita menyanyikan pujian seribu tak mengerti jalan-jalan Tuhan.
Dia hanya tinggal taat saja kepada firman Tuhan. Karena jauh dari penglihatan jasmania, dia sedang melihat ada satu tangan Allah yang maha dahsyat, ada satu tangan pencipta langit dan bumi sedang menguasai alam semesta ini untuk maksud satu keselamatan. Karenanya mari kita belajar untuk taat, belajar untuk rela menyerahkan seluruh hidup kita ini untuk dipakai sebagai alat bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Biarlah berita firman Tuhan yang telah kami dengar pagi hari ini dapat memotivasi kami kembali untuk kami memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Biarlah rencana Allah dinyatakan melalui pribadi-pribadi yang sederhana seperti Yusuf dan Maria, juga kepada sekalian kami yang ada di tempat ini. Saat kami belajar untuk menjadi pribadi yang taat, saat kami belajar memiliki pribadi yang rela untuk dipakai oleh Allah, mungkin sakit, mungkin melelahkan, mungkin tidak enak, tetapi Tuhan akan memampukan dan menolong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Kiranya Tuhan hari ini kami berdoa, benih-benih firman Tuhan yang telah kami terima hari ini dapat bertumbuh, dapat berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan, sehingga kami menjadi alat-alat yang berharga di mata Tuhan. Engkau memperhitungkan ketaatan kami, Engkau memperhitungkan segala kerelaan kami. Kami rela membatas diri untuk banyak hal dan mengizinkan karya maksud dari rencana Allah untuk berlaku atas hidup kami. Kuatkan, teguhkan dan mampukan kami untuk hidup seperti kebenaran Tuhan yang dinyatakan bagi kami. Kami terima berkat firman-Mu dengan hati bersyukur di dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Puji Tuhan. Saya yakin kita semua berkati oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Terima kasih buat Bapak Gembala waktu yang disampaikan. Kita akan memberikan korban persembahan. Kami mengundang yang bertugas. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak buat pagi yang indah yang ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala berkat yang sudah memberikan kepada kami. Kami akan memberikan sebagian daripada kami ya Tuhan.
Kiranya Kau menyucikan setiap kami, sehingga setiap pemberian kami ya Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Hari ini ada persembahan pujian dari anak-anak youth. Setelah itu kami mengundang anak-anak sekolah minggu juga, ada persembahan tarian dari anak-anak sekolah minggu.
Puji Tuhan, terima kasih buat anak-anak youth yang sudah mempersembahkan sebagai pujian Tuhan. Kiranya pujian itu boleh menjadi penyemangat buat anak-anak youth. Saya mengundang anak sekolah minggu mempersembahkan satu buah hadiah. Kami dari anak sekolah minggu mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih buat anak-anak sekolah minggu. Tidak hanya anak-anak sekolah minggu dan youth aja yang ingin mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Tetapi hari ini kita juga memperingati hari kelahiran Bapak Gembala kita 25 Desember. Oleh sebab itu saya mengundang Bapak Gembala
Terima kasih Tuhan buat pada saat pagi yang indah ini ya Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini bahkan untuk merayakan hari kelahiran-Mu dan juga untuk hari jadinya Bapak Gembala kami di tempat ini ya Tuhan. Kiranya tambah hari diberikan lebih heran lagi ya Tuhan untuk melayani Engkau. Bahkan pagi hari ya Tuhan untuk memuji dan mengagung nama Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sama-sama dengan rasa ucapan syukur buat berkat yang Tuhan berikan kepada hamba di tempat ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan kesehatan selalu diberikan, bahkan semangat yang baru setiap hari ya Tuhan buat ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Pak Edi boleh maju ke depan, kita ngobrol bersama-sama. Bapak Freddy kan. Kita mendoakan Bapak Gembala, kiranya Tuhan diberikan selalu kekuatan. Dan Bapak juga. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Arahkan tanganmu kepada Bapak Gembala. Segala pujian dan syukur hanya bagi Engkau Bapa di surga. Kami mengucap syukur karena anugerah yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami, khususnya buat Bapak Gembala hari ini. Engkau Tuhan sudah tambahkan 1 tahun usianya. Kami percaya ini semua karena anugerah-Mu yang Kau kerjakan buat hamba-Mu. Olehnya Bapa, kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan dalam sukacita dengan Allah. Pada pagi hari ini kami berdoa, biarlah Engkau Tuhan yang menyertai kehidupannya, Engkau memberkati kehidupannya. Kami percaya dalam penggembalaan yang membawa kami setiap jemaat Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyertai hikmat daripada Allah yang Kau nyatakan dalam kehidupannya semakin kuat, dan kami percaya anugerah-Mu cukup buat kehidupannya. Kekuatan yang baru Engkau terus kerjakan dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga buat istrinya dan anak-anaknya yang mendampingi dalam pelayanan ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kehidupan mereka, kesehatan, kekuatan yang baru Engkau terus nyatakan dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka rencanakan ke depan buat pelayanan di tempat ini, kami hanya mempercayakan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau yang memimpin, sehingga kami menjadi kerenduan daripada Bapa dan Ibu Gembala. Kami percaya semua terjadi karena bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersukacita di dalam Engkau Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya mengucapkan terima kasih untuk perhatian sidang jemaat Tuhan sekalian. Saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tetapi biarlah doa saya setiap pagi sampai kepada Bapak Ibu Saudara, dan kita tetap ada di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Ya, selamat ulang tahun kepada anak Kaleb. Selamat ulang tahun kepada Saudari Irdes. Selamat ulang tahun kepada Saudari Jessica. Selamat ulang tahun kepada Saudari Yolanda. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang kita sekalian sama-sama berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini.
untuk segala rahmat dan kasih setia Tuhan, di mana Tuhan memampukan kami untuk kami dapat kembali berjalan di dalam anugerah Allah, untuk kami dapat mengingat kembali kelahiran-Mu di dunia ini, di dalam rangka menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Engkau. Karenanya biarlah pertolongan Allah, hikmat dari sorga, pertolongan dari Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Kami berdoa bagi sidang jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Lawat jamah mereka satu persatu, perlengkapi mereka dengan kekuatan dan kuasa Allah yang membela, Allah yang menolong setiap mereka. Kami berdoa berkati segala usaha dan berkati seluruh pekerjaan sidang jemaat Tuhan. Kiranya semakin bertambah-tambah berkat kasih penyertaan pembelaan Tuhan, sehingga kami mampu terus mengkonfirmasi kebenaran firman yang kami dengar pagi hari ini. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan pulihkan. Berkati jemaat Tuhan yang sedang bermasalah dalam nama Yesus. Teringat akan kami bagi saudari kami, rekan kami, saudari Luciana ya Tuhan. Kiranya tangan Tuhan, jamahan kuasa anak domba Allah mengalir atas hidupnya. Sembuhkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Kami percaya Allah yang menolong, Allah yang menyatakan kuat dan kuasa bagi umat-umat-Mu yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami dari pusat sampai daerah, bahkan tempat di mana kami ada dan tinggal. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa